Oke, baik. Selamat. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan proyek untuk keperluan tugas besar satu sistem otonom, di mana tugas besar satu tersebut membahas tentang world following robot, di mana nanti saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh kawan saya yaitu Mas Danan Duyaksa, dan kami di sini hanya berdua untuk menjelaskan proyek tersebut. Oke, next. Jadi untuk case dari world following di sini kita ada uh, case ya. Jadi yang pertama itu world following robot, dia itu murni tanpa menggunakan metode, tanpa menggunakan tambahan controller untuk memperbaiki optimalisasi robot. Yang pertama itu hanya polosan. Yang kedua itu kita menggunakan PID. Jadi di situ itu nanti kita memasukkan nilai PID terbaik sehingga nantinya akan mengoptimalisasikan dari kerja atau gerakan dari robot. Yang ketiga adalah PSO untuk kontrol ball following robot. Jadi di sini nanti kita akan membagi penjelasannya bersama Mas Danan. Oke, silakan Mas Danan. Baik, terima kasih Mas Pius. Ini untuk wall following robot ya. Di sini fungsi wall following robot adalah robot yang bisa mengikuti obstacle-obstacle atau kalau kita bisa sebutnya wall-nya atau temboknya. Nah, di sini kita buat itu seperti yang di kiri ya, simulasi yang kita buat. Jadi ada robot yang bisa bergerak sesuai dengan obstacle atau tembok-tembok yang di sampingnya. Kita menggunakan sensor di kanan. Jadi ketika jaraknya sudah mencapai berapa senti atau berapa meter, jadi kita inputan dari jaraknya, dia akan bergerak sesuai dengan sensor-sensor yang sudah kita masukkan. Nah, wall following wall following robot ini bisa dibagi menjadi tiga macam untuk di automation ini ya. Yang pertama kita tidak butuh PID dan PSO. Yang kedua kita pakai PID seperti jelasin nama Mas Pius. Lalu yang terakhir kita pakai PSO. Nah ini untuk yang pertama kita tidak menggunakan apapun. Kita hanya menggunakan following robotnya itu sebagai sensor aja. Jadi kalau misalkan sensornya jarak berapa dia akan apa ratsnya atau putaran rodanya akan berbeda. Jadi ketika jaraknya sudah mendekati tembok, misalkan depan temboknya sudah ada obstacle gitu, dia akan bergerak ke arah kiri. Jadi roda yang di kirinya akan lebih cepat dibanding roda yang kanan. Dia akan berkurang kecepatannya. Lalu selanjutnya ada PID. PID Mas Pius bisa jelaskan PID-nya Mas? Oke, baik. Terima kasih Mas Danan. Jadi next, kita sekarang menggunakan PID untuk kontrolernya di sini. Nah, jadi apa itu fungsi apa dari PID adalah mengoptimalisasikan gerakan dari robot itu sendiri. Jadi robot atau sebuah sistem itu sangat sederhana awalnya. Jadi kalau tanpa sistem penambahan PID atau penambahan metode lainnya, maka gerakannya pasti dia akan zigzag, ya. Jadi di sini fungsi dari PID adalah untuk mengatur output sehingga output itu nanti akan diproses yang menghasilkan gerakan robot menjadi lebih optimal. Di sini PID yang pertama adalah P. Jadi untuk P sendiri itu adalah proporsional. Nah, fungsi proporsional di sini adalah eh, dia akan merespon terhadap error. Jadi misalkan sebuah robot, sebuah robot ball following, dia seharusnya itu mepet dengan tembok. Jadi pembacaan sensor dia harusnya bergerak lurus, ya, tanpa adanya zigzag itu mepet dengan tembok. Namun kadang pembacaan sensor ketika eh, robot itu berjalan kadang juga memberikan output yang berbeda. Nah, di sini adalah fungsi dari P adalah ketika dia ada error, maka dia akan merespon error tersebut agar error itu turun. Jadi bayangannya seperti itu. Untuk paling gampangnya adalah harusnya kita ke I, tapi kita ke D terlebih dahulu. Di generatif, ya, di generatif itu adalah fungsinya adalah mencegah gerakan terlalu agresif. Jadi di sini ibarat P adalah gas, D adalah rem. Jadi ketika menghasilkan overshoot atau
robot ini mengalami gerakan yang terlalu agresif karena adanya error, pasti dia akan menghindari dari wall itu, maka dia akan menurunkan nilai besaran error. Jadi fungsinya di sini P dan D sudah terpenuhi. Nah, lalu apa fungsi dari integral? Fungsi dari integral adalah menghilangkan steady state error. Steady state error adalah eh, kita ibarat deviasi yang harusnya nol. Itu tidak bisa mencapai deviasi nol, kadang bisa -1 atau bahkan eh, dia di +1. Jadi fungsi di integral di sini adalah mempertahankan robot itu selalu dekat. Jadi tidak ada yang namanya dia deviasinya eh, kadang -1 atau satu. Jadi dia mempertahankan keadaan tetapnya. Jadi untuk penjelasan PID adalah seperti itu. Jadi intinya adalah PID sendiri adalah pengoptimalisasian metode pengoptimalisasian robot sehingga gerakannya akan jauh lebih efektif dan lebih eh, efisien. Seperti itu. Lanjut untuk PSO ya. PSO itu kita buat karena PID itu bisa dites pakai mode manual ya Mas ya, Mas Pius ya. Jadi kita bisa Ya, tes betul. and error. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu PID-nya kita coba di manual dan juga ada kita coba di tuning, yaitu menggunakan PSO atau Particle Swarm Optimization. Nah, di sini tuh kita mencari bagaimana caranya robot itu bergerak sebaik mungkin. Karena PID pun sama seperti yang Mas Pius jelaskan, kita mengacu pada error. Jadi dengan ada PSO ini, kita menggunakan metode fusi. Ketika jaraknya sesuai dengan error yang kita tentukan, dia akan berkurang. Jadi eh, sebagai tuning gitu aja sih untuk di PSO ini. Nah, untuk PSO ini kita sudah buat programnya dan juga PID dan tadi kita buat programnya. Kita coba tampilkan di eh, layar ini ya Mas ya, Mas Pius ya. Kita coba tampilkan ya sebelum kita tutup. Nah, ini untuk yang program eh, pertama, yaitu kita simple form. Kita jalankan. Sorry, ada problem. Kita ulang. Bentar, bentar. Ada error dan ke play. Nah, ini untuk simpelnya. Jadi dia hanya bergerak sesuai dengan tembok-temboknya saja. Jadi tidak ada aturan PID, untuk codingannya juga sama. Dia hanya untuk menampilkan hanya movement aja. Di sini kita tampilkan movementnya. Nah, ini untuk move-nya. Move-nya itu ada pergerakan dari W itu sebagai jarak dari setiap rodanya. Lalu X, Y, A itu sebagai apa namanya tempat dari rodanya dan LR itu sebagai deklarasi sebagai rodanya. Nah, ini dimasuk ke rumus untuk pergerakannya. Jadi ketika satu sama dengan R, dia akan berjalan secara lurus. Lalu kita lanjutkan ke tampilan yang kedua, yang udah ada PSO-nya. Sorry, yang udah ada PID-nya. Nah, ini yang udah ada PID-nya. Jadi dia selalu tuning, selalu bergerak sesuai dengan apa namanya jarak dari si sensor tersebut. Boleh dijelaskan oleh Mas Pius bagaimana cara kerja dari si PID ini? Oke, jadi bisa dilihat ya dari pergerakannya. Jadi untuk fungsi PIG sesuai dengan yang tadi disampaikan adalah dia akan mengoptimalisasikan gerak robot sehingga dia akan bisa meminimalisir error. Jadi sebelum kita ke bahas program, mungkin kita eh, selesaikan dulu untuk simulasinya.
Nah, dia akan berputar terusan kalau kita tidak stop. Ya, betul. Mungkin itu Mas Dan bisa ke program untuk Udah di aja ya. PID-nya ya. Saya coba jelaskan di Iya. programnya. Bagi Matius, kita stop dulu untuk simulasinya. Oke. Jadi ini adalah program dari PID. Jadi yang ditentukan di sini adalah nilai KP, KI, dan KD. Nah, kalau di sini robot itu sudah di plot bahwasanya posisinya adalah di X-nya adalah di 30 dan di posisi 20. Jadi di sini dia langsung set dari nilai KP, KI, KD. Ya. Lalu ketika dia jaraknya kurang dari dua atau sama dengan dua, maka dia harus. Dan set point, untuk set point ini adalah jarak jarak dia antara dinding dengan robot, dia ada gap sekitar eh, 30 ya. Jadi di situ kan tadi ada grafik ya. Jadi itu yang nanti mewakili dia yang antara dia sedang gerak horizontal dan gerak vertikal, maka dia tetap di gapnya adalah di 30. Jadi untuk di kecepatannya, kita next ya. Sebelum kecepatan, nah, current error itu merupakan dari hasil set point dikurangi distance. Jadi nanti dia akan diakumulasikan, yaitu akumulasi error ditambah error sekarang atau current error. Lalu untuk menghitung diferensialnya, kita pakai rumus menggunakan error sekarang dikurangi dengan error sebelumnya. Setelah itu nanti bagaimana untuk memprosesnya? PID itu bisa masuk untuk mereduce atau mengeksekusi error, yaitu nanti di KP dikali current error ditambah KI penambahan atau pengakumulasian dari error ditambah dari KD dikali dengan differential of error. Nah, jadi mengapa nanti PID itu bisa mengeksekusi error atau penyimpangan atau deviasi dari program, yaitu dari rumus yang ada di sini. Nah, untuk itu kita nextnya adalah kita menggunakan kecepatan robotnya adalah menggunakan di value-nya 3 dan di sini eh, ada posisi ya. Jadi dalam tanda kutip posisi roda. Ketika value kanan itu kurang dari sama dengan nol dan kiri itu lebih besar dari sama dengan nol, maka kecepatan dari roda kanan adalah dia di 0,6 dan untuk yang di kiri adalah satu. Lalu selesai. Nah, lalu berlanjut lagi jika kok yang kiri itu ternyata kurang dari atau sama dengan nol dan yang kanan adalah lebih dari nol, maka untuk value yang kanan dia akan di set di kecepatan 0,6. Sorry, yang kiri. Yang kiri dia akan di set di 0,6 dan yang kanan akan di set di 1. Lalu selesai. Nah, untuk eh, selanjutnya itu beberapa warna tiga pertama adalah dia tentang si pembacaan sensor. Dia akan melihat ya, dia akan melihat kanan dan kiri dengan maksimal speednya adalah di 4. Bagaimana jika eh, value kanan itu jauh lebih, sorry, jika value kanan itu lebih besar sama dengan max speed ya, maka dia akan dijadikan ke max speed. Di eh, mungkin seperti itu untuk apa programnya ya. Mungkin itu Mas Dana. Betul, Mas Pius. Dan ini ketika sensornya situ errornya atau jaraknya sensor itu sudah tertabrak ya dengan tembok ya, dia akan otomatis Ya, ya atau berhenti. Jadi ada ya dia akan stop. bahwa ini ada safety-nya. Nah, semua yang tadi dijelasin Mas Pius bakal masuk ke move ini. Jadi masuk datanya Ya, lalu dikirim ke robotnya. Seperti itu. Lalu ya, kita betul. lanjut ke eh, yang tuning ya, tuning PSO. Ya, Nah, ini untuk hasil dari program PSO-nya. Jadi dia lebih cepat dan bacanya itu lebih apa namanya harusnya sih lebih stabil. Tapi karena ini ada beberapa error yang masih belum temu, jadi seperti ini tampilan dari program yang kita buat ya. Lalu ini untuk tampilan.
tuning sebentar. Kalau tidak salah di sini. Jadi di sini dia sedang mentuning, tuning atau sedang eh, apa namanya? Dia meng-scan, scan tembok-tembok yang ada, sekaligus mengasih value-value yang akan diberikan untuk si input atau output dari si tuning tersebut melalui sorry namanya itu adalah fuzzy logic. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, dia akan membaca sesuai dengan temboknya. Jadi membuat apa namanya inputan dari fuzzy logic untuk sebagai eh, apa namanya membuat robot ini lebih stabil. Nah, fuzzy logic dari mana? Fuzzy logic itu dapat dari sini. Ini untuk scanannya. Nah, fuzzy logic itu dapat dari ini. Inputan dari parameter-parameter yang ada, yaitu ada negatif, zero, dan positif. Apa sih bedanya? Jadi negatif ini sebagai roda, penggerak roda. Ketika sama kayak tadi PID, kalau misalkan dia bergerak ke kiri, berarti kan otomatis roda kanan dan roda kiri berbeda ya kecepatannya. Betul, Mobius ya. Lalu zero, zero itu sebagai ketika tidak ada error. Jadi dia zero errornya, ya dia bakal lurus terus. Lalu ada positif, yaitu ketika roda kanan itu lebih tinggi dari roda kirinya. Nah, di sini kita setting nih sebagai inputannya. Nah, inputan ini yang memberikan outputan yaitu tadi yang roda itu ya. Jadi ini inputan untuk sensornya, yaitu kanan apa jarak dari si sensornya. Lalu outputannya itu yang decrease, maksudnya sama increase, yaitu roda kanan kirinya. Nah, di sini yang sebagai outputan ke si robotnya. Nah, untuk outputan robotnya itu kita tampilkan di sini. Hmm, nah, ini untuk hasil yang kita punya, yang tadi saya sampaikan. Nah, ini hasilnya. Jadi ketika robotnya itu sudah men-scan jaraknya atau errornya, dia bakal memberikan roda itu perubahan kecepatannya. Jadi untuk merubah apa gerakan robotnya ke kanan dan ke kiri. Nah, itu menggunakan fisiologik beda dengan tadi atau peso. Di tadi itu kita menggunakan PID-nya sebagai parameter untuk merubah kecepatannya. Nah, di sini untuk penjelasannya. Distance position show robot. Nah, ini ntar ada set pointnya sama seperti PID. Sebenarnya kerjanya sebenarnya sama dengan PID-nya. Bedanya hanya sistemnya saja. Sekian dari presentasi kelompok 4. Eh, ada tambahan dari Mas Pius? Kelihatannya sudah aman, Mas. Aman ya, berarti ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.